Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sehat dimanapun rekan-rekan berada. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai visi dan misi. Nah, jika rekan-rekan mendengar kata visi dan misi, apa sih yang terlintas di benak rekan-rekan sekalian? Saya yakin rekan-rekan sudah sangat sering mendengar kata visi dan misi. Namun mungkin masih ada ya dari rekan-rekan yang belum mengerti ya apa sih visi, apa itu visi dan apa itu misi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian visi dan misi. Nah, visi dan misi biasanya itu ada di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi saya yakin di setiap perusahaan dan organisasi pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Nah, untuk visi dan misi tersebut biasanya digagas itu atau dirancang itu di saat ketika organisasi atau perusahaan tersebut mulai didirikan. Gunanya apa? Agar menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian visi harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Gunanya apa? Agar pihak internal maupun pihak eksternal dari organisasi atau perusahaan tersebut dapat mengetahui tujuan dari perusahaan itu atau organisasi itu didirikan. Nah, itu biasanya latar belakang visi dan misi di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kembali ke pembahasan awal, apa sih pengertian visi dan misi? Saya coba sharing ya, menurut pengertian saya, mungkin saya salah, bisa dimaafkan, kita sharing ya. Nah, visi itu adalah, apa sih yang dimaksud visi? Visi adalah to become, atau menjadi apa, mau menjadi apa. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan itu mau jadi apa gitu ke depannya. Jadi bisa dijabarkan juga, visi itu adalah cita-cita dari sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi perusahaan atau organisasi harus memiliki tujuan atau visi tadi, sebuah tujuan yang harus dicapai dalam waktu tertentu, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Visi tersebut harus dibuat dalam sebuah kalimat yang jelas dan fokus. Jadi fokus memberikan arah tujuan bagi suatu perusahaan. Satu cita-cita atau tujuan yang tertulis terkait dari tujuan utama dibentuknya perusahaan itu. Nah, dalam visi itu umumnya ada 3 hal yang harus ada di dalam visi tersebut. Apa saja? Yang pertama itu adalah core activity. Yang kedua, prestasi tertinggi. Dan yang ketiga adalah waktu target tercapai. Nah, saya ambil contoh ya dari visi sebuah perusahaan logistik yang terdepan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan JNE Express. Perusahaan JNE Express ini memiliki visi adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Nah, di dalam visi JNE tersebut sudah terdapat 3 poin penting yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama tadi adalah core activity, prestasi tertinggi, dan waktu target tercapainya. Nah, core activity-nya dari JNE adalah perusahaan logistik. Kemudian prestasi tertingginya adalah menjadi perusahaan logistik terdepan
di negeri sendiri yang berdaya saing global. Jelas ya? Core activity-nya adalah perusahaan logistik. Prestasi tertinggi yang ingin dicapainya adalah, nah prestasi tertinggi ini bisa jadi belum tercapai karena akan tercapai. Yang akan dicapai, yang ingin dicapai, tujuan tadi, cita-cita tadi, itulah prestasi tertingginya. Dan harus realistis ya. Jadi harus realistis juga kalau menentukan prestasi tertingginya ini. Nah, prestasi tertingginya tadi adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Nah, jelas tadi ya, saya ulangi, di core activity-nya adalah perusahaan logistik. Kemudian di prestasi tertingginya adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu target tercapainya. Nah, biasanya setiap perusahaan itu memiliki waktu atau target visi masing-masing gitu. Yang saya sampaikan tadi bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, untuk JNE ini, untuk perusahaan JNE Express ini, mereka menetapkan target jangka panjang. Artinya waktu target tercapainya adalah jangka panjang. Jadi sebagai contoh ya, menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global di tahun 2050. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi ada waktu target tercapainya. Yang pertama tadi adalah core activity-nya adalah perusahaan logistik. Prestasi tertingginya adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Dan waktu target tercapainya adalah sebagai contoh di tahun 2050. Kemudian rekan-rekan, yang dimaksud dengan misi adalah to do, melakukan. Jadi langkah-langkah yang dilakukan atau tahapan-tahapan yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencapai visi mereka tadi, mencapai tujuan perusahaan mereka tadi. Jadi langkah-langkahnya apa nih yang diambil? Saya ambil contoh kembali di perusahaan JNE Express. Mereka memiliki misi memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Nah, keterkaitan misi dengan pencapaian visi JNE Express itu apa sih? Tadi visinya adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di Indonesia yang berdaya saing global. Nah, misi mereka mencapai ke visi tersebut adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Jadi jelas di sini misi mereka itu jelas, langkah yang mereka ambil itu jelas, memberikan pengalaman terbaik. Artinya bukan pelayanan ya, pengalaman itu artinya lebih di atas lagi dari pelayanan. Artinya sudah lebih daripada pelayanan. Ketika customer mereka mendapat pengalaman terbaik, artinya customer akan menjadi loyal. Ketika customer atau pelanggan itu sudah mendapatkan pengalaman atau pelayanan terbaik, kan lebih dari pelayanan ya, pengalaman terbaik, maka customer enggan pindah ke ekspedisi lain karena mereka sudah nyaman, sudah merasa terpenuhi keinginannya, sehingga tidak memilih ekspedisi lain lagi, pakai JNE terus. Nah, dengan para customer itu memakai JNE terus, secara tidak langsung misi mereka ini berhasil gitu, menjadikan perusahaan JNE ini adalah perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri. Karena pelanggan mereka atau customer mereka sudah nyaman dan sudah betah dengan pelayanan JNE.
Nah, kemudian di visi tadi, di awal tadi ada kata-kata berdaya saing global, artinya mampu bersaing dengan perusahaan asing. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan kompetensi dari karyawan-karyawan mereka. Mulai dari level head, level staff, bahkan sampai ke level agen atau mitra. Jadi dinaikkan kompetensinya dengan program-program internal mereka sehingga SDM-SDM mereka menjadi SDM-SDM yang dapat bersaing dengan perusahaan asing. Artinya perusahaan global yang bergerak di bidang yang sama. Nah, jadi itu keterkaitan misi JNE dengan pencapaian visi JNE. Nah, itulah pengertian visi dan misi. Sebagai contoh yang saya ambil ada perusahaan JNE Express. Semoga dapat menambah insight bagi rekan-rekan sekalian. Demikian video singkat saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.